Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 3, yakni memisahkan Vue.js menjadi beberapa komponen, kemudian juga untuk memfungsikan CRUD, yakni menambah, mengedit, dan menghapus data. Nah, ini tampilan home-nya. Kemudian kita ketika ke stok, maka tampilannya akan seperti ini. Dimana di sini kita dapat memfilter, kemudian dapat mensortir, kemudian menampilkan yang perlu di reorder saja, yakni dengan status yang sudah menipis maupun yang sudah kosong, dan juga meresetnya. Nah, di sini tambahannya kita bisa melakukan penambahan data, contohnya seperti ini. Kemudian ininya, kategorinya, UT-nya, harganya, stok, safety stoknya, kemudian kita simpan. Nah, maka akan menambahkan satu data. Nah, ini kita bisa edit juga. Kemudian kita juga bisa hapus. Kemudian di tracking do ini juga bisa kita tambahkan progres baru. Misal seperti ini. Nah, maka akan menampilkan data sesuai dengan jam sekarang. Nah, itu kita juga bisa menambahkan data baru. Kita buat. Maka dia akan menambahkan data baru. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk source code-nya. Kita lanjut penjelasan untuk codingannya. Jadi di sini ada beberapa folder. Saya gunakan folder aset untuk styling, kemudian folder data untuk menyimpan data JSON-nya, kemudian JavaScript untuk mengelola Vue-nya, kemudian HTML untuk menampilkan datanya. Nah, dari komponen ini itu akan menyambung ke template HTML-nya. Jadi up modal ini digunakan untuk menghapus data. Kemudian do tracking, kita gunakan komponen di sini untuk menampilkan data tracking. Kemudian status bed ini untuk status yang ada di stok bahan aja. Nah, ini. Kemudian stok table ini digunakan untuk melakukan penampilan data, kemudian untuk filtering, dan ini untuk menampilkan datanya. Jadi kita gunakan fungsi-fungsi seperti mouse enter ini untuk kita masuk di sini. Nah, ketika di sini dia akan tampil. Kemudian stock table ini digunakan untuk menampilkan data-datanya dari konfirmasi hapus, kemudian dan seterusnya. Ini untuk tabelnya. Nah, kita bahas untuk indeksnya, di mana di sini karena kita ada beberapa halaman, namun jadi satu file, kita gunakan fungsi viso tab. Jadi ada tab home, tab stock atau bahan ajar, kemudian ada tab tracking. Yang kemudian tuh kita kelola di bagian app.js. App.js. Jadi ini kita gunakan fungsi ganti tab untuk berpindah ke tab. Nah, untuk api.js ini fungsinya untuk mengambil data dari JSON. Kita gunakan fetch,
Kemudian setelah kita fetch, nah kita bisa ambil dan tampilkan di masing-masing eh, halaman seperti itu. Nah, kita ambil dari promnya, itemnya, di mana kita ambil UPI list untuk stock table. Kemudian di sini kita gunakan data, yakni data all tracking. Jadi dia ngambil dari sini, di mana ini ada UPI list, kemudian ada tracking. Maka dari itu di sini bisa tampil semuanya. Mungkin cukup sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih.